Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Chandra Haikal. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir ide bisnis dengan judul jual beli sepatu branded original. Di sini ada teman-teman saya, yaitu ada Aigit Arya Putra dan Alfian. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari tugas akhir ide bisnis saya. Ringkasan ide bisnis, toko ini akan menjual secara online maupun offline berbagai macam jenis sepatu brand lokal dan brand internasional. Sepatu yang ditawarkan akan memiliki kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau. Untuk stok sepatu ini sendiri akan diperoleh dari berbagai produsen sepatu terbaik dari dalam negeri dan luar negeri yang akan membuat pembeli antusias untuk membeli sepatu di toko ini. Adapun diagram ide bisnisnya yaitu sini ada barang disimpan, toko dan menyetok sepatu produsen dari luar negeri, dari dalam negeri, terus dijual ke konsumen lewat online dan customer offline. Adapun analisis SWOT-nya yaitu ada strength atau kekuatan dengan brand image yang kuat, kualitas produk yang terjamin, harga yang kompetitif, dan aksesibilitas yang luas. Weakness, pajak impor tinggi, kendala regulasi. Adapun strategi hasil analisis SWOT-nya yaitu selalu mengikuti perkembangan zaman seperti tren dan kebutuhan masyarakat di berbagai kalangan. Menggunakan teknologi yang dapat mempromosikan produk-produk lewat media sosial dan e-commerce. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Agi Tarya Putra. Value proposition yaitu terdiri dari aksesibilitas global, kemudahan berbelanja, jaminan keaslian produk, pemantauan pengiriman, penawaran dan diskon. What's our customer segments? Yaitu pecinta fashion dan tren terkini, millennials dan Gen Z atau generasi Z, dan yang terakhir penggemar olahraga dan aktivitas luar. Our channel yaitu ada website menyediakan situs web atau platform e-commerce yang mudah dinavigasi dan rahmat pengguna adalah kunci untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Pengalaman berbelanja yang lancar dan intuitif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, deskripsi. Menyediakan deskripsi produk yang detail, mencakup informasi tentang bahan, desain, ukuran, dan fitur khusus membantu pelanggan membuat keputusan yang lebih informasional. Gambar produk berkualitas tinggi juga dapat membantu pelanggan mendapatkan gambaran yang baik tentang sepatu yang mereka beli. How are customer relationships? Yaitu pertahankan pelanggan lama dengan loyalty, komunikasi teratur, dan penawaran khusus. Yang kedua, menambah pelanggan, yaitu pemasaran media sosial, kerjasama kemitraan, dan yang terakhir konten yang menarik. Revenue stream, penjualan produk, biaya pengiriman, penawaran dan diskon. Perkenalkan, nama saya Alfian dengan NIM 2211108. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya sebelumnya, yaitu tentang key sukses dan penjualan sepatu. Nah, di sini ada stok barang, platform e-commerce, dan tim manajemen dan SDM. Stok barang itu di mana kita menyediakan barang yang akan dijual, menyediakan beberapa model sepatu yang akan kita jual kalau misalnya jual sepatu, dan memberikan beberapa harga di bagian sepatu tersebut, seperti sepatu yang modelnya berbeda harganya itu beda sendiri, dan kita melakukan bonus atau melakukan penyiaran atau juga melakukan diskon agar penjualan stok barang itu berhasil ya di awal-awalnya. Kemudian di sini ada platform e-commerce. Nah, platform e-commerce ini seperti penjualan online gitu. Jadi kita di situ menampilkan barangnya, membuat list penjualan dengan model-modelnya, dan memberikan beberapa harga dan sekaligus video penjelasan mengenai penjualan yang kita jualkan kepada customer gitu. Nah, platform e-commerce ini bisa sangat membantu dan mungkin benar-benar sangat diperlukan
Karena selain kita bisa menjelaskan, kita juga bisa memberikan informasi mengenai sepatu yang kita jual, seperti sepatunya tuh original atau tidak, sepatunya tuh udah lulus BPOM atau tidak, dan mungkin beberapa dari itu juga kita bisa memasukkan ukurannya, ukuran sepatu sesuai dengan penjual yang diinginkan. Dan di situ juga kita menyediakan saling chatting di antara satu sama lain, antara penjual dan customer, sehingga customer itu bisa menanyakan apa yang ingin dibeli atau ingin menanyakan penjelasan lebih lengkap mengenai sepatu tersebut. Jika penjelasan yang ada di platform tersebut kurang penjelasannya. Kemudian tim manajemen dan SDM ya, teman-teman udah mengetahui lah maksudnya dari tim manajemen dan SDM. Karena setiap penjualan atau penjualan ya, setiap penjualan itu pasti memiliki namanya tim. Karena setiap orang itu atau setiap tim itu memiliki tugas masing-masing. Ada yang di platform e-commerce, ada yang menyediakan stok barangnya, ada yang mencari tempat pembelian di tempat lain, ada yang mungkin dalam penyediaannya itu dia buat sendiri, ada yang buat, dan ada yang mengetik, dan ada yang menjelaskan tentang informasi stok barang itu. Oke, kita lanjut ke 12. Yang ke-12 ini kayak activity, sourcing and pengadaan stok. Hah? Sourcing dan pengadaan stok. Manajemen inventory dan pengelolaan platform e-commerce. Sourcing dan pengadaan stok ini seperti kita menambah stok setiap penjualan agar dalam penjualan tersebut jika ada customer yang ingin membeli sepatu yang sama atau model yang sama, kita tidak kegelapan gitu. Tidak pusing untuk mencarinya karena sudah ada penyediaannya. Ya, setidaknya kita menyediakan lebih lah daripada itu. Manajemen inventory. Ini cara kita memanajemenkan penjualan kita secara teratur dan benar sehingga nanti pemrosesan jual belinya itu gampang gitu. Pengelolaan platform e-commerce. Seperti pengelolaan platform ini, platformnya itu seperti Shopee ya atau Lazada. Nah, itu pengelolaannya itu hampir sama seperti yang kujelaskan sebelumnya itu sangat mudah ya. Seperti kita mengelola barangnya, gambar barangnya, video penjelasan, dan ukuran sepatunya, warnanya, tipe berapa, atau model yang mana, dan penjelasan di bagian bawahnya. Kemudian kita menyediakan chat agar customer itu bisa menanyakan kita jika penjelasan yang ada di platform e-commerce ini belum jelas gitu. Yang ke-13. Kayak partner, mitra kunci dalam usaha jual beli sepatu branded original secara online adalah pihak-pihak yang berperan penting dalam mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa mitra kunci yang dapat menjadi bagian integral dari ekosistem bisnis jual beli sepatu branded original secara online. Yang pertama itu adalah pemasok sepatu branded. Pemasok sepatu branded ini seperti kita bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan penjualan agar penjualan tersebut semakin lancar. Mungkin seperti itu. Platform e-commerce atau marketplace. Nah, kita menjualnya di beberapa aplikasi dan juga beberapa di media sosial. Karena di sini menjelaskan adalah platform e-commerce dan marketplace. Karena marketplace itu bisa jadi itu adalah aplikasi Facebook atau mungkin aplikasi Instagram atau mungkin TikTok ya. Yang ketiga, influencer dan pembuat konten. Nah, mungkin menurut saya influencer ini dan pembuat konten ini juga sangat penting karena bisa jadi orang tertarik itu karena pembuatan kontennya dari sepatu tersebut meskipun mungkin gambar dari sepatunya itu tidak begitu menarik tapi karena influencer dan pembuat kontennya itu membuatnya secara menarik menjelaskannya secara terperinci jadi pembeli itu ada niatan untuk membelinya. Nah, kemudian ada bank atau lembaga keuangan ya. Kalau itu ya mungkin banyak kalian yang sudah tahu itu cara kita untuk menangani keuangan jual beli masuk dan keluarnya penjualan atau pembelian ya. Bedanya harusnya
keuntungan itu lebih besar daripada kerugian gitu. Yang ke-14 yaitu operasional usaha jual beli sepatu branded original secara online melibatkan sejumlah biaya yang perlu diperhitungkan. Biaya-biaya ini dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis, strategi pemasaran, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa biaya utama yang mungkin terlibat dalam operasional bisnis. Yang pertama adalah pemasaran, di mana pemasaran itu seperti kita jual di media sosial, jual di market ya apa atau marketplace, kita jual di aplikasi e-commerce seperti Shopee atau Lazada, dan kita mengadakan promosi secara langsung atau di tempatnya kita melakukan promosi seperti diskon gitu. Yang kedua ada biaya keamanan online, di mana biaya keamanan online ini hanya berfungsi pada aplikasi seperti Lazada atau Facebook. Karena jika kita tidak memiliki keamanan online, bisa jadi akun yang kita gunakan itu disalahgunakan oleh pihak lain atau yang diistilahkan dengan retas. Nah, biaya pengadaan stok. Ya, setidaknya biaya pengadaan stok ini di mana kita harus mengeluarkan biaya sebesar apa yang harus kita keluarkan saat kita membeli barang. Ya, jadi itu tadi, usahakan uang yang kita punya itu bisa atau misalnya pemasukan kita itu lebih bagus daripada pengeluaran kita atau lebih baik gitu. Biaya logistik dan pengiriman. Nah, setiap pembiayaan logistik atau pengiriman atau bisa dibilang pengiriman barang itu pasti memiliki biaya logistik. Ya pasti. Tapi biaya logistiknya itu tergantung dari aplikasi yang dipakai atau dari orang yang mengantar. Oke, sekian dulu dari kelompok kami, dari kelompok A10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atau mungkin ada kata-kata yang kurang jelas atau mungkin saya kurang menjelaskan ya, gelagapan gitu istilahnya. Karena aja saya juga manusia. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.